syukur Bapak Yahweh, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya bagi kami untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Sehingga ini firman-Mu ini boleh menjadi kol HL di dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit baik fisik maupun psikis itu boleh disembuhkan oleh Engkau ya Bapa. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan keraguan-raguan, Tuhan memberikan kemantapan bagi setiap kami. Sehingga kami hidup, kami boleh berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman Tuhan dari dasar hati kami dan dari pikiran kami, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Mari Tuhan kuasai hati pikiran kami, kuasai alat-alat yang kami pakai, sehingga dimanapun kami berada yang menyimak firman Tuhan ini boleh kami juga dikuatkan oleh Engkau ya Bapa. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan utuh. Berikan hikmat buat kami supaya kami boleh menangkap firman Tuhan ini sesuai dengan kebutuhan kami, sehingga kami boleh diberkati oleh Engkau dan semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh, sembunyikan nama-Mu di balik kemuliaan nama-Mu, biarlah hanya nama Bapak Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi di dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul kesepian di tengah keramaian. Sepertinya puitis sekali atau sentimental sekali. Sengaja saya buat yang kayaknya tuh ini ya, bikin penasaran gitu kan. Tetapi kita tetap akan membahas hal ini, dan kita akan menyadari bagaimana rasa kesepian ini di tengah keramaian itu sebuah ironis, dan juga yang bisa membuat kita ini dalam kondisi bahaya. Dalam kondisi bahaya ketika kita merasa kesepian di tengah keramaian. Saudara mungkin pernah merasakan hal itu, atau mungkin belum pernah. Piye ya rasanya kok kesepian di tengah keramaian? Ya jelas tidak mungkin rame-rame gitu kok bisa kesepian. Bisa, nanti kita akan lihat. Kita mau belajar dari sebuah kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi saya tidak akan membahas hal itu, tapi saya akan coba melihat dari sisi yang berbeda. Ya, oke, kita buka ayatnya di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai 24. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Saya bacakan bagi kita semuanya. Dan dia berkata, seseorang memiliki 2 anak laki-laki, dan yang bungsu dari mereka berkata kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta yang jatuh untukku. Dan dia membagikan kepada mereka kehidupan. Dan tidak lama kemudian, anak yang bungsu setelah mengumpulkan semuanya, dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana dia menghambur-hamburkan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Dan setelah menghabiskan semuanya, terjadilah kelaparan yang hebat di negeri itu, dan dia mulai kekurangan. Dan setelah pergi, dia bergabung dengan seorang penduduk negeri itu, dan orang itu menyuruh dia ke ladangnya untuk memberi makan babi-babi. Dan dia ingin sekali mengisi perutnya dengan pakan yang babi-babi makan, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Dan ketika menyadari dirinya, dia berkata, betapa banyaknya orang-orang upahan ayahku. Mereka berlimpahan roti, tetapi aku sedang mati kelaparan. Setelah bangun, aku akan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Bapak,
Aku telah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu, dan aku tidak layak lagi disebut anakmu. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu. Dan setelah bangkit dia datang kepada ayahnya. Tetapi ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya dan dia digerakkan oleh belas kasihan. Dan sambil berlari dia merangkul pada lehernya dan menciumnya. Dan anak itu berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Aku tidak layak lagi disebut anakmu. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ambilkanlah jubah panjang yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jari tangannya serta kasut pada kakinya, dan bawalah anak lembu tambun, sembelihlah, dan sambil makan kita akan dibuat bersukaria. Karena anakku ini adalah orang mati, tetapi dia sudah hidup kembali, dan dia adalah anak hilang, tetapi dia sudah ditemukan. Maka mereka mulai bersukaria. Ya, cukup sampai di sini saja, karena saya akan menyoroti kisah atau sisi psikologis dari anak bungsu. Saudara, mentang-mentang lulusan psikologi bahasnya tentang jiwa, tetapi ini sangat penting saudara, karena seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa setan seringkali menyerangnya di sisi emosi, di sisi mental. Hari ini kita mau belajar lagi bagaimana kuasa kegelapan ini seringkali memakai hal ini untuk menyerang anak-anak Tuhan. Nah, seperti kita lihat bahwa anak bungsu ini mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi anehnya saudara, kalau saudara baca, bukannya dia segera kembali ke bapaknya, tetapi dia justru pergi. Kita lihat di ayat yang ke-15. Dan setelah pergi, dia bergabung dengan seorang penduduk negeri itu, dan orang itu menyuruh dia ke ladangnya untuk memberi makan babi-babi. Jadi ketika dia hartanya sudah habis, dia tidak segera kembali ke bapaknya, tetapi justru apa yang terjadi? Yang dia lakukan justru pergi kepada apa? Bergabung dengan penduduk negeri itu, seorang penduduk negeri itu. Jadi dia mungkin ya mau cari kerja begitu ya. Lalu apa yang terjadi ketika kita lihat hasilnya di ayat yang ke-16 kita bisa lihat. Dan dia ingin sekali mengisi perutnya dengan pakan yang babi-babi makan. Tetapi perhatikan, tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang sedang dialami atau kondisi dari si anak bungsu ini. Dia memang sudah nakal, sudah kurang ajar sama bapaknya, dan dia ini menghabiskan harta bapaknya. Bapaknya belum meninggal sudah minta warisan begitu. Akhirnya didapatlah warisan tersebut, dan dia foya-foya, dia tidak bisa manage keuangan atau kekayaan yang dia dapat ya. Jadi manajemen keuangannya jelek dia. Jadi dihambur-hamburkan. Harta sebanyak apapun pasti akan habis kalau dihambur-hamburkan. Karena ya tidak kekal gitu kan. Nah, dia habis kelaparan, lalu dia masih belum ingat bapaknya mungkin, tetapi dia pergi berusaha untuk menghidupi dirinya. Dia pergi ke seorang penduduk di negeri itu dan minta makanan babi pun tidak dikasih, saudara. Dan ini kita lihat bahwa semakin buruk keadaannya, kondisinya semakin terpuruk. Dari tadinya yang punya harta, lalu habisan, terus datanglah kelaparan kan. Terus setelah itu apa? Sudah kelaparan, miskin, ya kan? Teman-temannya nggak ada yang support dia lagi. Padahal di ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa anak ini berfoya-foya dengan menghambur-hamburkan hartanya. Dan saya yakin ketika dia berfoya-foya pasti banyak orang yang mendekat. Pasti banyak teman-teman atau mungkin orang yang ngaku temennya ingin jadi temennya. Tetapi ketika dia hartanya habis, apa yang terjadi? Tidak ada yang
mau ngaku jadi temennya. Kalau dulu duit banyak, ngaku-ngaku jadi temennya, bahkan mungkin jadi keluarganya. Tetapi ketika harta habis, dia mulai ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia mulai bangkrut. Ya, ketika bangkrut ini tidak ada satupun yang datang kepada dia. Dan ini saya bisa menafsirkan ini karena dia pergi ke seorang di negeri yang jauh itu, lalu dia ingin makan dari pakannya babi-babi itu, tetapi tidak ada yang ngasih. Artinya apa? Semakin terpuruk dan kondisinya di titik nadir gitu, di titik nol yang betul-betul wes ngenes gitu ya, mengenaskan. Dia merasa, saya yakin ketika dia ini merasa pingin makan, lapar, tapi tidak dikasih, dia terus merasa betul-betul tidak ada orang lain yang mau mempedulikan dia. Bahkan orang yang dia datangin mau minta makan babi sedikit saja loh, ya kan makanannya orang, porsinya orang tidak sebanyak porsinya babi. Saya yakin itu, karena kalau saya lihat babi itu pasti gede-gede ya, meskipun ada babi yang kecil ya itu masih bayi. Umumnya babi itu gede-gede. Dan makan, kalau saya dengar itu babi itu apa saja dimakan, saudara. Dia doyanan. Nah, ini mau minta saja tidak boleh. Saya yakin pasti dia ini akan merasa, aduh, tidak ada siapa-siapa lagi. Dan ini bisa dikatakan merasa kesepian di tengah keramaian. Saya yakin orang yang ada, yang dia datengin ini, majikan yang punya babi-babi ini, pasti punya pegawai yang lain, betul ya? Karena dia punya babi-babi gitu kan. Dan kondisi ini, kesepian di tengah keramaian, kalau yang saya tafsirkan ya di sini, dia merasa kesepian di tengah keramaian. Nah, saya mau soroti ini, kondisi di titik nadir inilah yang kita mau pelajari dari si anak bungsu ini. Dan bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukannya ini. Saudara, kondisi kesepian di tengah keramaian itu merupakan kondisi mental atau kondisi psikis, pikiran atau jiwa, bukan kondisi fisik. Kalau kondisi fisik jelas tidak mungkin kesepian, karena pasti ada orang-orang di sekitarnya. Kalau selama ada orang-orang di sana tidak akan sepi. Tetapi ketika meskipun ada banyak orang di sana, tetapi dia merasa sendirian, tidak ada yang peduli sama dia, tidak ada yang mengasihi dia, dia merasa kesepian di tengah keramaian. Dan ini juga ada perasaan, merasa, perhatikan kata-kata merasa, tertolak, merasa, tidak ada yang mengerti kondisinya. Ini sebagai gambaran bahwa seringkali orang-orang, bahkan anak-anak Tuhan juga melakukan hal ini, merasakan hal ini, merasa kesepian di tengah keramaian, saudara. Dan apa yang terjadi? Seringkali ketika sudah merasa kesepian di tengah keramaian ini, bukannya dia cari teman, bukannya dia minta tolong, tetapi justru dia menarik diri dari keramaian itu. Jadi akan lari ke dalam menjauh gitu ya, menjauh dari keramaian itu. Dan kalau kita lihat, semakin orang tersebut menjauhkan diri dari keramaian, dari orang-orang yang ada di sekitar dia, maka semakin buruk keadaannya. Sama seperti si bungsu ini, belum terpuruk pun dia menjauh dari kalau boleh saya katakan kasih dari Bapak, menjauh dari orang-orang yang ngertiin dia. Dia pergi ke tempat yang jauh, pergi ke majikan yang punya babi-babi itu, semakin jauh dari orang-orang yang mau mengasihi dia. Dan ini akan menjadi semakin terpuruk dan tambah terpuruk, bukannya tambah
beres, tapi tambah terpuruk. Karena apa? Ketika orang merasa kesepian di tengah keramaian, ini di pikiran ini berkecamuk suatu pikiran-pikiran yang terus bekerja, yang pikiran-pikiran ini gak karu-karuan. Semakin dipikir, semakin ruwet. Nggak tahu mungkin apakah kita pernah mengalami hal ini. Semakin dipikir semakin ruwet. Terus kita tidak mau mendekat dengan saudara-saudara seiman, menjauh dari persekutuan yang ada, maka tambah ruwet lagi gitu, tambah terpuruk. Dan kita lihat penyebab orang merasa kesepian di tengah keramaian ada beberapa hal. Kalau saya teliti, menurut saya ada beberapa. Yang pertama, penyebab orang merasa kesepian di tengah keramaian yaitu karena kesalahan sendiri. Dia menjauhkan diri, dia sendiri yang keluar dari komunitas. Dia yang pergi sendiri. Ya, dia sendiri yang malah menjauh gitu. Sehingga ini secara fisik tentu saja ya. Sehingga dia merasa tambah kesepian lagi gitu kan. Dan selanjutnya bisa juga karena dijauhi. Yang kedua, karena dijauhi oleh teman-temannya. Wah, males lah sama dia lah. Kenapa? Lah orangnya sukanya katakanlah ngutangan gak bayar misalkan. Malas orang-orang kan, kayak gitu. Lalu yang ketiga, ada masalah atau pergumulan sehingga pikirannya sendiri yang merasa kesepian. Jadi terlalu mikirin masalahnya gitu loh. Aduh piye yo, piye yo, wong tuaku, aduh anakku, aduh kucingku, aduh terus karirku, aduh piye, ya toh, itu muter terus gitu loh. Jadi dipikirin, dia terlalu mikirin. Nah ini biasanya rata-rata yang begini ini adalah yang mudah begini. Yang mudah begini adalah orang-orang yang tipe-tipe melo gitu, melankolis gitu ya. Biasanya, tapi tipe apapun bisa seperti ini, bisa. Tetapi yang paling sering itu adalah tipe-tipe yang melankolis, mudah terlarut gitu ya. Jadi mudah kepikiran, apa-apa dipikir sampai aduh, sampai kayaknya ini medeni banget gitu loh. Menakutkan, mengerikan sehingga akhirnya waduh piye yo gitu kan. Padahal enggak sebegitunya gitu kan. Saya pernah mengalami hal itu juga begitu. Waduh, jangan-jangan nanti begini. Waduh, nanti orang yang ngamuk udah, wah bagaimana nih? Tambah kepikiran, gak bisa tidur tulisan kan. Setelah gak bisa tidur, ya wes, tambah badannya lemes, tambah gak karu-karuan sudah, gitu. Nah, ini terus merasa kesepian. Padahal mungkin orang-orang di sekitarnya menanyai, piye kabare? Kamu baik ta? Baik. Ya, ditanyai baik kabare itu kayak sudah hafalan gitu. Ndak menjawab sesuai dengan realita, tetapi hanya baik. Baik apanya mesti mikir baik itu. Terus apalagi dia mungkin sudah ditanyain oleh teman-temannya, ngerti teman iki kok rodok murung, kenapa ya? Ditanya, piye kamu? Kenapa kok ketoknya rodok beda gitu? Rapopo, enggak apa-apa. Oh ya sudah. Saya tuh kadang juga agak gemes juga kalau orang pasang status. Ketok iki ada masalah gitu, sepertinya banyak masalah gitu. Wah, bingung gini. Tak tanya, kenapa? Jawabannya apa? Ada apa-apa. Ya sudah. Oh, ini aku tanya bener kok. Dia jawab enggak apa-apa, ya sudah. Berarti dia tidak ingin dibantu satu, bisa juga dia tidak ingin atau tidak nyaman dengan saya, ya sudah. Yang ketiga, dia memang masih asik dengan masalahnya ini. Entah bagaimana orang-orang melankolis itu begitu. Kata ada masalah lagi diamati terus diuplek muter terus kok betah gitu loh. Heran juga saya. Saya juga melankolis sudah, tapi saya tidak mau terus terkotak. Oh, orang melankolis, aku harus begini, tidak. Saya mau bebas dari segala kotak-kotak itu. Yang jelek dibuang, yang baik diambil. Jadi mikirin terus ya kan. Terus akhirnya merasa sendiri, iki piye, aku tulungono begitu kan. Aku minta tolong, tetapi ada pertolongan datang
dianya tidak mau gitu loh, nggak mau merespon. Lah bagaimana? Apakah kita yang malah ayo ta, kok kamu mau ta? Loh, saya butuh siapa? Pernah ngalami? Pernah. Saya pernah ngalami begitu? Ya pernah. Saya tanyain, ada yang bisa tak bantu ta? Wah, enggak apa-apa aku. Ya wis, enggak apa-apa, ya sudah. Wong sini mau memang bantuin, masa aku yang terus ayolah, enggak apa-apa, aku. Loh, kita kok jadi kebalik ya akhirnya ya. Kita aku yang butuh gitu loh. Ya sudah, kalau dia merasa nyaman begitu ya sudah. Cuma memang ngerinya saudara, kalau terus dipikir-pikir takutnya konslet enggak kuat gitu loh. Cuma orangnya enggak mau piye, kita ya bingung saudara. Ya kan? Merasa kesepian karena bingung karepe dhewe gitu loh. Dan lalu yang keempat, bisa juga salah paham saudara. Dikira teman-temannya mengacuhkan, padahal tidak. Jadi dia ini merasa kok tidak ada temanku yang peduli sama aku ya. Nah, padahal teman-temannya peduli, cuman kan tidak ngerti. Kalau kita nggak minta tolong, kadang-kala kan orang nggak tahu, betul nggak saudara? Menengai, terus akhir kecewa sendiri. Wes neng GPF sudah kebenaran nggak ono sing peduli sama aku kok. Aku loh mumet dari kapan hari, nggak ada yang peduli sama aku. Lu lah kamu nggak ngomong ya mana kita tahu, betul nggak? Apalagi orangnya diem tok dan tidak misalkan tidak minta tolong gitu loh. Kayaknya di luar baik-baik saja, mana kita tahu gitu ya. Ini contohnya di sini misalkan ya kan, bukan nyindir siapa-siapa saudara ya. Terus kadang-kala orang-orang kan begitu gitu loh. Ada tuh teman saya, bukan di sini, di Surabaya. Ya begitu, kalau kan diem terus merasa nggak ada yang peduli sama aku. Loh, kamu lu mbak ngomong gitu loh. Ya gitu, mana kita tahu. Emangnya kita cenayang gitu. Seperti bayangan saya dulu, saya waktu masuk kuliah psikologi ya, saya lihat kakak kelas semester 5, semester 3 begitu. Saya pikir, wah ini lihat saya ini, atau lihat dosen itu. Lihat dosen psikologi, saya pikir dosen ini ngertinya aku penyakitnya apa-apa, ada kelainan jiwa, mungkin dia tahu saya ada masalah apa, mungkin dia tahu. Ternyata yaudah loh saudara, bukan cenayang masalahnya. Cenayang itu orang yang punya daya linuwih, itu bisa ngelihat langsung ketok, oh kamu tuh begini. Bukan, kita semua tuh sama saudara. Kalau tidak cerita ya tidak ngerti. Ya toh. Dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu saudara. Ya toh. Nah, kadang-kadang salah paham, jadi bingung karepe dhewe, kecewa dhewe ya. Terus piye itu saudara? Karena apa? Tidak ada komunikasi, tidak dikomunikasikan. Makanya sebetulnya hidup dibuat simpel saja. Kalau butuh ngomong gitu loh. Kan Tuhan katakan apa? Mintalah maka kamu akan diberi. Jangan diem-dieman. Ya. Nah, sebetulnya inilah strategi setan. Saya ingatkan kembali minggu lalu, pendekar dari Gad itu salah satu strateginya itu ini. Membuat kita berpisah dari saudara-saudara seiman. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 9 itu si pendekar dari Gad yaitu Goliat menantang orang Israel one on one, satu lawan satu. Artinya apa? Dia berusaha untuk memisahkan orang-orang dari perkumpulannya. Oke, one on one, satu lawan satu. Artinya sendirian. Saudara tahu? Setan itu suka kalau kita ini sendirian, saudara. Makanya dia berusaha untuk menarik kita dari persekutuan, dari gereja, dari persekutuan orang-orang yang bisa membangun kita. Oke, mungkin saudara mempunyai komunitas selain di gereja, enggak masalah. Selama komunitas itu membangun saudara, enggak masalah saudara. Tetapi kalau komunitas itu membuat saudara jauh dari Tuhan, membuat saudara terpuruk, atau mungkin minimal iman saudara jadi tidak baik, jauh dari Tuhan, segera tinggalkan komunitas itu. Tetapi kalau komunitas itu baik, enggak apa-apa, saling membangun. Oke, katakanlah ada komunitas yang lain yang tidak seiman tetapi boleh saling support, peduli, gitu, enggak masalah. Ya,
Kita justru harus jadi terang di sana. Nah, ini loh, setan berusaha untuk membuat kita merasa, paling tidak itu merasa sendirian, merasa kesepian di tengah keramaian. Setan itu bekerjanya di pikiran, saudara. Ada buku yang ditulis oleh Joyce Meyer kalau tidak salah. Itu dikatakan bahwa pikiran adalah medan pertempuran. Yes, memang betul. Semua itu terjadi di dalam pikiran kita, saudara. Di dalam pikiran kita. Inilah medan pertempuran yang sesungguhnya, gitu. Yang selama ini kita kalau tidak menyadari hal ini, kita bisa seringkali kalah di sini. Dan itu bisa mengefek pada jiwa kita. Nah, terus setelah dipisahkan dari kelompok, maka setan mulai mempengaruhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang negatif. Itu loh, semakin diputer, wah nanti begini, jangan-jangan begini loh, terus begitu loh, wah langsung bingung, nggak karu-karuan gitu kan. Terus merasa tidak ada yang memperhatikan aku, tidak ada yang sayang sama aku tidak diharapkan, wah dan lain-lain. Terus akhirnya apa? Mengasihani diri sendiri. Sano ya, kamu kok kasihan banget? Iya, kasihan deh gue. Saudara, mengasihi diri sendiri boleh, tapi mengasihani diri sendiri jangan, saudara. Nah, akibatnya apa? Kalau kita sudah terperangkap oleh kuasa gelap ini, sudah dijauhkan dari persekutuan, dari komunitas yang membangun, kita merasa sendirian, merasa kesepian di tengah keramaian, maka dia mulai memasuki kepikiran kita, membuat jiwa kita merasa merana, tidak karu-karuan begitu ya. Akibatnya kalau sudah begini, inilah jadi kita menjadi rentan atau gampang banget dijadikan mangsa oleh kuasa kegelapan. Coba minta tolong video yang pertama disiapkan terlebih dahulu. Jadi kita akan jadi mangsa yang empuk, gampang banget diterkam oleh musuh kita. Nah, musuh kita ini sukanya itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tujuan akhirnya adalah untuk membinasakan setiap anak-anak Tuhan. Amin? Betul ya? Jadi kita harus hati-hati di sini. Nah, ini ilustrasi bagaimana setan ini berusaha untuk menerkam kita dan menjauhkan kita dari komunitas kita. Ya, silakan. Ini ada singa, dua singa sedang mengincar kawanan kerbau. Tapi saudara lihat, saudara lihat itu, dia mencari yang sendirian, yang jauh dari kerumunan. Tetapi ketika kerumunan itu, selama mereka, si kerbau-kerbau ini masih dalam kerumunan, singa tidak bisa menyerang. Gak berani. Saudara tahu lah, itu kena satu itu, tetapi bisa diselamatkan lagi. Saudara lihat, singanya mengeras, kesulitan untuk menangkap.
akhirnya ada yang kena satu. Yang kecil. Ya, terima kasih. Minta tolong lampunya. Nah, saudara, itu sebuah ilustrasi yang menurut saya sangat pas sekali dengan bagaimana cara kerja setan untuk berusaha untuk membinasakan umat-umat Tuhan, berusaha untuk menarik umat-umat Tuhan dari komunitasnya, dijauhkan sehingga mudah untuk diterkam. Terutama dia mengincar yang paling lemah, yaitu yang kecil, ya kan. Dan akhirnya tadi si singa itu dapat juga akhirnya. Lah, saudara jangan tanya, lah itu kawanan itu kok nonton tok terusan si kebo-kebo itu yang lain kok enggak balik lagi gitu kan. Ya jangan tanya karena itu kerbau ya. Tapi kan ini kita lihat ilustrasinya yang bagaimana setan menerkam itu, caranya begitu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kalau kita tahu ada teman kita yang mulai kena begitu, kita yang nyamperin, komunitas kita yang nyamperin. Ya Bapak Ibu Saudara ya, artinya kita peduli bahwa ini sedang ini nih gitu kan, sedang kena kuasa gelap nih misalkan, kita yang nyamperin gitu. Dengan catatan orangnya mau ditolong. Kalau tidak mau ditolong susah saudara, bingung juga kita ya. Selanjutnya saudara, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sadarlah, berjaga-jagalah karena musuh-musuh iblis sedang berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seseorang yang dapat ia telan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama yang ada di dunia sedang digenapkan dalam persaudaramu. Artinya saudara, seperti tadi itu, singa mengaum-aum sedang mencari untuk kesempatan yang bagus, mana bisa menerkam anak-anak Tuhan. Maka dari itu, pastikan saudara jangan ketinggalan dari komunitas itu. Tadi kena karena ketika videonya geser gini, kalau saudara perhatikan sebelah kiri itu kena gitu, kurang cepat ininya, si kebo yang kecil ini kurang cepat larinya. Sedangkan yang lain itu kan larinya lumayan tuh. Nah, akhirnya kena lah dia gitu. Nah, pastikan kita jangan meninggalkan komunitas kita, terutama yang membangun. Kalau kita bergereja di sini jangan tinggalkan, jangan menjauh dari komunitas. Enggak pernah ke gereja, lalu enggak pernah ikut MK begitu ya, enggak pernah dengerin radio apalagi, wes pokoknya hidup gini, pokoknya kenal sambil ya pernah kenal gitu. Artinya dulu pernah ke gereja tapi sudah lama, jangan saudara, bahaya. Itu dalam kondisi bahaya, zona merah saudara. Karena apa? Takutnya itu kalau ada setan seperti singa itu tadi, tangkap, wah repot saudara. Dan selanjutnya video yang kedua. Nah, ini juga sudah pernah saya putar, tetapi saya mau ingatkan lagi bahwa pentingnya kita mempunyai komunitas. Silakan.
Ya. Nah, saudara, itu gambaran bahwa pentingnya komunitas, saudara ya. Ketika kita punya komunitas, itu bisa saling melindungi, saling menguatkan, saudara. Sehingga kuasa kegelapan yang berusaha untuk menarik kita, berusaha untuk memangsa kita, itu bisa digagalkan oleh komunitas kita ini, saudara. Dan kalau saudara perhatikan dari yang tadi itu, pasti di dalam komunitas pun masih ada bahaya. Betul, saudara ya? Itu tadi si semut masih bekerja, itu dalam komunitas. Itu pun ada bahaya begitu. Si kepiting tadi itu kecil-kecil itu juga meskipun dalam komunitas tetap ada yang berusaha untuk menyerang, saudara. Dalam komunitas saja tidak lepas dari bahaya, apalagi sendirian. Betul ya? Itu sangat bahaya sekali. Nah, di dalam Yohanes atau Yohanan 10 ayat 10 dikatakan pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Oleh karena itu, setan goalnya itu membinasakan, saudara. Kalau bisa terus orang stres, orang bisa akhirnya bunuh diri. Nah, itulah goal, itulah harapan yang diharapkan oleh setan supaya bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan kalau tidak hati-hati. Maka dari itulah jauh-jauh dari pikiran kita untuk bunuh diri lah, untuk mengakhiri kehidupan, untuk keluar dari komunitas. Aku tak sendiri, alasannya saya tak berdiam diri. Saudara, berdiam diri itu tidak menjauh dari persekutuan. Berdiam diri itu saudara connect dengan Tuhan lebih lagi. Sebagaimana Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya naik ke bukit Betsaida, itu berkomunikasi. Dia menyingkir memang, tetapi bukan kesepian di tengah keramaian. Itu menyepi untuk ibaratnya ngecas lagi gitu lah. Lah kalau kita sudah kecewa, sudah dengan pikiran macam-macam itu, terus akhirnya menjauh dari komunitas, itu bukan menyepi, bukan berdiam diri, itu menarik diri, saudara. Bahaya sekali. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya supaya kita tidak terus merasa kesepian di tengah keramaian? Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam hal ini? Atau mungkin katakanlah kalaupun kita sempat terjebak, kita bisa keluar dari hal ini begitu. Saya ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dari Lukas 15 itu tadi. Lukas 15 ayat 17, dan ketika menyadari dirinya, dia berkata, betapa banyaknya orang-orang upahan ayahku, mereka berlimpahan roti, tetapi aku sedang mati kelaparan. Saya memaknai ayat ini ada dua hal yang bisa kita lakukan, ya, tapi intinya adalah sama, yaitu apa? Sadar. Dia dikatakan, dan ketika menyadari dirinya, artinya apa? Dia sadar gitu. Loh, apa tadinya nggak sadar? Enggak. Dia tadinya go with the flow gitu, mengalir karena dengan kondisi, dengan perasaannya dia tidak sadar gitu, sedang terhanyut. Nah, ini kata yang paling tepat, terhanyut dalam kondisi, saudara. Yang pertama harus sadar. Pertama kita harus sadar dulu. Nah, pikiran kita harus sadar. Bagaimana pikiran kita sadar dulu? Sadar toh mas, mosok ada masalah yang gak sadar. Maksud saya begini, kita coba berusaha untuk menyadari pikiran kita ini buat betul-betul sadar bahwa kita ini sedang apa gitu. Kita ini sedang ngapain begitu. Contoh caranya begini. Pikiran kita buat keluar dari kondisi ini seperti atau seolah-olah kita nonton film, saudara. Pernah nonton bioskop? Pernah nonton TV? Pasti pernah. Nonton film di TV? Pasti pernah. Nah, saudara coba keluar dari tanda kutip dari diri saudara, bukan terus wah
Itu enggak. Bayangkan saudara ini kayak saudara diem lihat pikiran saudara ini kayak nonton diri saudara sendiri sedang apa. Jadi disadari, oh saya ini sedang apa ya. Contoh kalau sekarang ini, oh saya ini sedang di gereja, sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ini sadar nih, gitu saudara. Oh ini saya sedang duduk di sini, sedang dengerin Simeon ngomong, begitulah. Ini kita menyadari. Hal ini bisa kita lakukan untuk supaya kita tidak terlalu terhanyut dengan kondisi yang negatif ini, kondisi yang berusaha untuk menjauhkan kita dari komunitas ini, begitulah. Sama seperti ketika kita nonton TV, nonton film, kita benar-benar terhanyut di film itu kan kita ikut tegang tuh, wah, terus kita ikut apa, kalau orang itu lakonnya berkelahi itu, wah langsung, wah, ayo, wah, itu. Terus kalau lakonnya mau kalah nih, waduh, wah kita jadi tegang sendiri, jadi wajah kita jadi berubah, pasti seperti itu. Kita ikut alur, ikut kondisi yang ada di film itu, betul saudara ya? Saya pernah mengalami hal itu. Saya waktu itu nonton film Avenger. Wah seru toh, apalagi Avenger yang terakhir itu, The Endgame. Wah itu 3 jam saudara, ya ampun. Itu keren gitu kan. Terus kalau begitu sadar, sudah nggak seru lagi saudara. Ah ini kan cuma film. Saudara, itu yang saya alami. Saudara pernah nggak begitu? Kalau mungkin saudara pernah nonton apalah gitu ya, film itu yang tadinya ikut deg-degan, ikut getem-getem, mungkin getem-getem apa bahasa Indonesianya? Hah? Jengkel. Ya ikut jengkel, kurang ajar ini. Atau mungkin ibu-ibu suka nonton sinetron. Nah, ini wah, kalau yang anak muda nonton drakor, wah, ikut so sweet, jatuh cinta, ikut, aduh, melayang-layang pikirannya kemana-mana. Coba kalau sudah itu, mungkin saudara katakan gini, kebelet pipis lah. Saya mau di pause dulu, kalau di YouTube kan bisa di pause, tapi kalau di TV nggak bisa di pause. Nah, kan kita terus lihat balik lagi, udah seru mah, kok beda rasanya. Saudara bisa rasakan itu? Saudara bisa rasakan tidak? Bedanya ketika saudara sebelum kebelet pipis, wah, terhanyut di dalam film itu. Tetapi begitu sudah, aku pipis keluar, sudah balik lagi. Rasanya beda saudara, betul ya? Itu yang saya maksud, gitu lah. Karena apa? Saudaranya sadar bahwa, ini kan cuma film, gitu lah. Saya pernah kalau nonton film itu kayak, aduh eman ya, aduh jangan di itu ya, aduh eman banget gitu. Tapi ternyata, wah ini kan cuma film, oh iya ya wes, jangan kita nonton, lihat aja gimana, kita gitu. Itu yang saya rasakan. Nah inilah yang sama ajak kita untuk belajar. Ini namanya kalau tidak salah itu metakognisi, saudara, bahasa ngetren lah. Pokoknya kita kalau bisa lakukan tidak apa-apa, tidak ngerti bahasa ngetren tidak apa-apa. Itu saudara, kalau bisa kita menyadari. Nah ini kita perlu latihan, kadang-kadang seringkali kita lupa. Seringkali kita tidak menyadari gitu. Kalau saudara, kalau nonton horor juga kan begitu. Tapi saya tidak rekomen kalau saudara nonton horor. Horor, wah ketakutan gitu. Terus, kan cuma film. Oh iya ya, nggak takut lagi, betul nggak? Iya. Dulu saya ingat nonton Friday the 13. Wah itu ngeri saya. Waktu masih kecil. Nah, itu sadar saudara. Lalu yang kedua, sadari bahwa Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang perlu kita sadari. Kita perlu sadar juga saudara. Jangan terus keluar dari terus, wah ini piye iki yo. Nah lihat, wah dalam situasi kondisi seperti ini. Ya, biasanya saudara, biasanya kalau kita mulai keluar di sini, biasanya kita bisa berpikir lebih jernih. Biasanya. Loh kan lu jenis ini aja toh, jadi ya wis gak apa-apa toh. Ya begitulah saudara. Dan yang kedua harus sadari bahwa Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Sadari hal itu saudara. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang 121. Mazmur pasal 121. Ayat 1 sampai 8, satu pasal semua kita baca. Oke, kita baca bersama-sama ya, supaya ini menjadi betul-betul kol HL di dalam hidup kita. 2,
3. Nyanyian pendakian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lihatlah, tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Yahweh adalah penjagamu. Yahweh adalah pelindung pada tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari ataupun bulan pada malam hari. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Yahweh akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara lihat, Bapa Yahweh sebagai penjaga kita. Kalau namanya penjaga, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan bahkan di sini dikatakan tidak pernah tertidur. Nah, seperti seorang orang tua yang menjagai anak kecil seperti ini, Ilen pasti dijagai terus. Mata orang tua maupun mbahkungnya maupun yang intinya itu tidak akan meleng tuh. Karena apa? Diawasi terus. Nah seperti itu. Seperti itulah Tuhan menjagai kita sebagai penjaga Israel, saudara. Kita adalah Israel rohani, amin. Dia menjaga kita, nggak pernah ngantuk, saudara, nggak pernah tertidur. Jangankan tertidur, ngantuk saja tidak. Amin. Maka dari itu sadari bahwa Tuhan pasti melihat kita dan jangan pernah merasa kesepian. Tuhan, apakah Engkau melihat kondisiku saat ini, Tuhan? Jangan pernah ada keluar pertanyaan itu. Karena apa? Tuhan pasti lihat dan pasti tahu, saudara. Selanjutnya kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 57 dan 58. 1 Raja-Raja 8 ayat 57 sampai 58. Yahweh Elohim kita bersama kita sebagaimana Dia telah bersama leluhur kita. Dia tidak akan menelantarkan kita atau meninggalkan kita, untuk mencondongkan hati kita kepada dirinya sendiri dengan berjalan menurut segala jalannya dan memegang segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah Dia perintahkan kepada leluhur kita. Saudara ya. Dan yang satu lagi ayat Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, bahkan sampai masa tuamu aku adalah Dia, dan sampai kepala beruban aku akan menggendong. Aku telah melakukannya dan aku akan menanggung, dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan. Saudara, luar biasa sekali Tuhan kita ini, saudara. Enggak pernah meninggalkan kita. Dia selalu jagain, dia selalu bahkan Dia rela menggendong kita. Bahkan ketika kita mengalami masa-masa sulit, Dia menggendong kita, saudara. Asalkan hati kita terus berpaut pada Tuhan dan jangan pernah sedikit pun meragukan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah meragukan firman-Nya sedikit pun. Yang seringkali saya katakan bahwa ketika semuanya gelap, kanan, kiri, depan, belakang kayaknya gelap. Ketika kita merasa atau melihat, tidak melihat tangan Tuhan bekerja, belum melihat ya, tangan Tuhan bekerja, percayai hatinya Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak akan pernah membuat kita kesepian di tengah keramaian. Amin, cuma satu orang. Saudara, jadi ini saudara ya. Lalu yang kedua, bagaimana untuk bisa mengatasi rasa kesepian ini? Yang kita lihat kembali ke ayat yang ke-18 dari Lukas tadi. Lukas 15 ayat yang ke-18. Setelah bangun, aku akan pergi kepada ayahku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan di hadapanmu. Perhatikan, setelah bangun. Berarti harus bangun, saudara. Kalau sudah sadar, bangun, gitu loh. Artinya ada action, gitu. Ada sesuatu yang perlu kita kerjakan.
Yaitu apa? Bersekutu, bisa dengan saudara-saudara seiman. Terus kalau perlu bantuan bilang gitu loh. Ngomong, jangan diem saja. Saya pernah semalam juga sampaikan kepada anak-anak muda, kalau misalkan kalian urgent, mendesak, butuh pertolongan, butuh teman curhat atau apa, silahkan hubungi kami di sini, para pengurus remaja. Nah, kalau di sini kita umum ya, ketua MK, hubungi Bapak Gembala, hubungi saya juga boleh, begitu loh. Jam berapapun, kalau saya sudah komitmen HP 24 jam, non-stop itu on dan tidak saya silent, saudara. Jadi kalau saudara misalkan butuh pas mendesak, tidak tahu kenapa saya ya amit-amit mudah-mudahan tidak, itu butuh mendesak, telepon bisa, gitu loh. Jangan WA, kalau WA cuma bunyi klutik gitu tak, saya tidak akan bangun. Tapi kalau telepon kan terus bunyi gitu kan, seperti itu saudara. Sebagai bentuk pelayanan kami begitu. Jadi Bapak Gembala juga begitu, siap 24 jam gitu. Nah, maka saudara, kalau butuh pertolongan bilang, jangan diam saja, terutama tentang berkaitan dengan masalah jiwa dan roh gitu loh saudara ya. Dan kita ada orang yang ngerti psikologi ya, manfaatkan saja saudara ya, mumpung ada gitu loh, gratis lagi ya toh. Saudara, manfaatkan saja. Kalau memang butuh curhat, butuh ini, fine, enggak apa-apa gitu. Nanti kita atur waktu, kita bisa ngobrol begitu saudara ya. Bahkan kalau butuh di terapi juga bisa. Selanjutnya, setelah itu ya, setelah ngomong, sehingga kita bisa ada komunitas lagi gitu. Kita bisa saling menguatkan kembali begitu loh. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita memperhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling menasehati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Nah ini saudara, harinya sudah semakin mendekat, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Oleh karena itu jangan sampai kita didapatinya tidak setia, didapatinya kita sedang dalam kondisi down. Jangan sampai saudara, jangan sampai ketika Tuhan datang kita didapatinya sedang jauh dari Tuhan. Hati-hati saudara. Maka dari itu ayo kita saling berkomunikasi, saling menguatkan begitu saudara ya. Nah itu saudara. Lalu yang ketiga ayat 20, dan setelah bangkit dia datang kepada ayahnya, tetapi ketika dia masih jauh, dan seterusnya. Artinya apa? Bangkit saudara, bangkit dan datang kepada ayahnya. Bangkit saudara, artinya apa? Ada semangat, ayo semangat lagi gitu. Buat semangat lagi, aku tidak bersemangat. Oke, saya kasih trik caranya saudara. Saudara bayangkan ada peristiwa yang menyenangkan ya, itu bayangkan, rasakan situ, wes ya sudah, gitu aja saudara, bisa semangat lagi. Seperti itu. Bayangkan, pokoknya yang menyenangkan itu ternyata tidak cuma bayang ketok sudah, ternyata itu ngefek saudara. Saya belajar pikiran bawah sadar itu ngefek sekali saudara, ngefek banget, sangat ngefek, dan ini sangat berguna. Lalu yang keempat tadi dikatakan setelah bangkit dia datang kepada ayahnya, dia datang kepada ayahnya. Nah kalau sudah semangat lagi, datanglah kepada Tuhan saudara. Ini tidak harus urut sih ya, pokoknya kita lakukan hal-hal ini saudara, sehingga kita bisa terhindar dari kuasa gelap yang berusaha untuk mencengkeram kita, menarik kita dari komunitas untuk membuat kita dibinasakan. Jadi setan ini mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan, mencuri diri kita bahkan dari komunitas, mencuri. Habis itu dibunuh semangatnya, habis itu jiwanya dibinasakan. Waduh, ngeri saudara, ngeri pol. Dan kalau jiwa sudah dibinasakan ya setelah saudara. Yang selanjutnya, ayat yang terakhir saya mau bagikan kepada kita semuanya untuk kita renungkan bersama. Bahkan Tuhan Yesus pun juga sudah memberikan ajakan dan tawarannya, yaitu Matius 11 ayat 28.
Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Dikatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Ayo kita ngomong bersama-sama, ucapkan bersama-sama ayat ini supaya betul-betul menjadi call HL di dalam hidup kita. 2, 3. Marilah kepadaku kamu semua yang berjerih lelah dan berbeban berat, aku akan menyegarkan kamu. Ini tidak berbicara masalah fisik, saudara. Berlelah, berjerih lelah, berbeban berat bukan masalah fisik, tetapi masalah psikis, masalah jiwa, dan juga masalah roh, saudara. Kalau kita lelah, tubuhnya lelah, tidurlah. Tetapi kalau jiwanya yang lelah, saudara, jiwanya yang lelah, saudara mau tidur terus, itu tubuh tetap merasa lelah. Betul? Pernah merasakan hal itu? Pernah. Saya juga pernah. Saya juga pernah mendengar orang tidur terus tapi kok lemas terus badannya, kayaknya tidak ada energi. Ya karena jiwanya yang lelah, gitu loh. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan. Ketika jiwa kita lelah, datanglah kepada Sang Konselor Agung kita, yaitu Yeshua HaMasiah, saudara. Jangan terus malah lari, jangan terus malah katanya berdiam diri. Oh, bahasanya rohani sekali, berdiam diri. Tetapi apa yang dilakukan? Bukannya berdiam diri bersekutu dengan Tuhan, tapi diem tok wis. Dan melihat permasalahannya meratapi. Aduh, sakit ya, kasihan sekali bisa ya. Nah, itu tambah terpuruk, saudara. Dan akhirnya merasa kesepian di tengah keramaian. Dan membuat kita akan terus semakin down, dan semakin down. Bahaya ini, saudara. Oleh karena itu siapapun saudara, dimanapun saudara berada yang mendengarkan firman Tuhan ini, baik melalui YouTube, radio, maupun saudara yang ada di tempat ini, saudara yang merasa berbeban berat, saudara merasa kesepian di tengah keramaian, dengar baik-baik sekarang saudara sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan mari kita bangun dan bangkit serta datang kepada Bapa Yahweh, sehingga kita bisa disegarkan dan kita boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi call HL di dalam hati kita semuanya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Bapak Yahweh, sekarang kita bisa belajar untuk tidak merasa kesepian di tengah keramaian. Yang jelas kita satu dengan yang lain saling mendukung, baik di dalam doa maupun di dalam segala perkara. Oleh karena itu, apabila saudara membutuhkan dukungan doa, ada kotak untuk permasalahan saudara bisa di-sharekan kepada kami, sehingga kami akan mendukung di dalam doa. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini, Bapak Yahweh. Engkau adalah Elohim yang tahu persis setiap permasalahan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami karena Engkau tidak pernah tertidur. Engkau adalah Elohim yang selalu menjaga, memelihara, melindungi di dalam kehidupan kami. Kamilah yang seringkali menjauhkan diri kami daripadamu. Namun pada malam hari ini Engkau memberikan nasihat kepada kami, untuk kami tetap dekat kepada Tuhan, karena Engkau selalu memandang setiap langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Simeon Sulistyo yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau pakai urapi dan Engkau atur kehidupan masa depannya. Demi nama Adonai Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Bapa Yahweh, pencipta alam semesta, langit dan bumi, Tuhan yang mengasihi kami di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau yang memberikan nasihat, mengajar kepada kami dengan Ruach HaKodes yang ada di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami melangkah maju bersama dengan Tuhan, di mana Engkau telah berfirman kepada kami pada saat ini melalui hamba-Mu Simeon Sulistyo,
Engkau pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin heran. Berkati keluarga dan rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Semua yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada malam ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Biarlah malam nanti kami dapat beristirahat dengan nyenyak di bawah perlindungan Tuhan. Dan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sehingga ketika kami melakukan aktivitas besok, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu kemuliaan Bapa boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefaraka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano olecha wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano olecha wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.